Shalom sahabat aku dan dia. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab pada hari ini saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda dalam keadaan baik. Kali ini saya ingin membahas topik Allah menyediakan makanan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, hidup di dunia ini akan terasa nyaman dan tentram jika ada kecukupan makanan. Manusia dapat berubah perilaku menjadi jahat, bahkan menjadi sangat jahat karena tidak memiliki makanan. Dan sebagaimana kita semua tahu bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Makanan yang cukup, sehat dan bergizi dapat memberikan pertumbuhan yang sehat dan mencukupi kebutuhan energi untuk manusia bekerja. Nah, untuk topik kali ini, saya masih mengajak sahabat untuk belajar dari pengalaman bangsa Israel. Keluaran 16 ayat 1-15 berbunyi. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi,
terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Sahabat aku dan dia, padang gurun adalah sebuah tempat yang banyak menimbulkan kesengsaraan. Apalagi bangsa Israel ada dalam perjalanan yang memakan waktu cukup lama. Mereka memerlukan makanan, memerlukan air. Dan di padang gurun, semakin lama perjalanan mereka semakin jauh dari semuanya itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ayat 2. Bagi mereka, padang gurun adalah tempat kelaparan dan kematian. Tetapi Allah yang penuh kasih karunia itu tahu akan kebutuhan mereka, dan Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ayat 4. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Dia menjadikan padang gurun Sin menjadi tempat memperoleh makanan. Tuhan itu luar biasa, bukan? Bangsa Israel bersungut-sungut terhadap Tuhan. Tuhan memenuhi kebutuhan mereka dengan kemurahan. Tuhan menyediakan makanan di padang gurun. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel kelaparan. Sahabat aku dan dia, mana dalam bahasa Ibrani artinya apakah ini? Dan dalam bahasa Kasdim artinya inilah suatu hadiah atau suatu pembagian, dan dalam bahasa Inggris artinya roti. Mana adalah gambaran Kristus sebagai roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 31-40. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sahabat, Tuhan Yesus mengkoreksi pandangan orang-orang Yahudi yang salah tentang mana. Walau benar ada hujan roti dari langit di zaman Musa, Keluaran 16 ayat 4. Namun itu hanyalah suatu gambaran tentang roti hidup yang kelak akan diberikan Bapa langsung kepada mereka yang menyambutnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri.
Dialah roti hidup yang memberi hidup. Tuhan Yesus bukan hanya menegaskan bahwa Allah memberi roti dari surga di masa lampau dan tetap melakukannya pada saat ini juga. Dan secara terus terang dia menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah roti yang dari Allah. Ialah roti yang turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 33. Dalam pengajaran ini Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan universal. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti mendapatkan hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Pernyataan ini sekaligus bermakna bahwa menolak roti hidup berarti binasa. Kesimpulannya dalam klaim, "Akulah roti hidup." Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa asal-usulnya adalah sorga, dan bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kerinduan rohani para pendengarnya. Sama seperti roti biasa dapat memberikan kehidupan biasa, demikian juga roti hidup memberikan kehidupan kekal. Maka pernyataan tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia yang terdalam, yang memberi makanan atau minuman kekekalan. Namun ini ditolak oleh mereka yang tidak mau percaya, ayat 36. Dalam ayat 35 ini ada unsur yang merupakan kiasan. Roti hidup, lapar dan haus. Ada unsur yang harafiah, yaitu datang dan percaya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus masing-masing digerakkan atau ditarik oleh Allah dengan suatu dorongan di dalam hatinya. Namun masing-masing bebas untuk mengikuti dorongan itu atau tidak. Tuhan Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Mereka yang datang kepada Tuhan Yesus datang sebagai jawaban terhadap kasih karunia yang diberikan mereka oleh Allah. Meski merupakan kebutuhan pokok manusia, namun ada yang lebih penting daripada roti atau makanan. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Mana yang diberikan sebagai makanan jasmani kepada bangsa Israel merupakan gambaran roti sorgawi pada masa perjanjian baru. Tuhan memberikan secara melimpah bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya, saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.